Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang masih bersama saya Swandi di channel Dunia Ikan Gabus Swandi, dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya seputar budidaya ikan gabus, bisa langsung di 0816658779 ya. Mau tanya seputar pembibitan, pembesaran, pemasaran, pengolahan, pengalengan, dan semua yang terkait dengan masalah budidaya ikan gabus ya. Semoga saya bisa berbagi, bisa menjawab apa yang Anda tanyakan sesuai dengan pengalaman saya ya, kurang lebih 20 tahun menekuni usaha di bidang ikan gabus ini. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Narno yang ada di Medan ya. Bapak di Narno yang ada di Medan. Ini saya sangat ingin Pak menjadi supplier ikan gabus di tempat Bapak. Cuma memang saya berusaha untuk menangkap dan mengkarantina ikan tangkapan yang ada di sini, itu ternyata memang sulit Pak. Banyak luka-luka dan banyak sekali kematian. Sehingga saya pikir-pikir kalau ini saya teruskan, saya akan menderita kerugian yang cukup besar. Karena orang-orang yang ada di sini rata-rata menangkap ikan banyak dengan menggunakan alat setrum. Nah, apakah alat setrum itu sendiri bisa diantisipasi Pak ikannya agar tidak mati? Dan bagaimana proses penanganan saat dalam kolam penampungan? Mohon penjelasan dan pencerahannya Pak, terima kasih. Jadi begini Pak, kalau memang Bapak ingin menjadi pengepul ikan gabus dari tangkapan alam, ikan hasil setruman pun bisa Bapak karantina, bisa Bapak kumpulkan, bisa Bapak tampung. Tapi yang perlu diperhatikan Pak, kalau dari setruman itu biasa luka yang dihasilkan dari setrum itu bervariasi Pak. Ya tergantung saat mereka menangkap ya. Kalau ikan itu terkena langsung ya, jari besi yang untuk nyetrum itu ya pasti dia tidak akan selamat. Tapi kalau ada jarak ya, sehingga dia hanya kaget kemudian kesetrum kecil lalu dibawa pulang lalu dikarantina, itu masih ada harapan untuk hidup. Tapi kalau dari pengalaman yang saya lakukan, kalau ikan hasil setruman itu biasanya kita langsung masukkan ke kolam tanah. Jadi memang lebih efisien, lebih bagus yang saya alami itu, ikan hasil setruman itu biar lukanya cepat sembuh, tidak banyak kematian, itu tidak usah ditampung di kolam semen dulu atau kolam terpal dulu. Jadi kalau dari orang setruman itu langsung masukkan ke kolam tanah. Kolam tanah yang kolam yang memang airnya itu keluar dari tanah. Jadi kalau musim kemarau mungkin kering, tapi musim penghujan seperti ini dia akan airnya menggenang. Nah, itu bisa ditaruh di situ. Itu biasanya dari pengalaman yang kita lakukan itu cepat sembuh lukanya, meminimalisir kematian. Tapi kalau ikan hasil setruman mungkin pagi-paginya kelihatan mulus sekali, bagus sekali, begitu dibawa ke kolam semen, hari kedua ketiga luka merah-merahnya akan muncul dan banyak sekali kematian. Dan biasanya tidak akan selamat itu kalau setruman sudah ditampung. Nah, jadi penting sekali untuk kita membuat kolam tanah. Ya, syukur nanti dikasih tanaman air, udah habis setruman masukkan situ. Nanti 1 minggu sampai 2 minggu ke depan lah, 10 hari sampai 15 hari, itu bisa dilihat di situ, dikuras juga boleh, atau sampai 1 bulan juga akan lebih baik. Biarkan luka-luka kena setrum itu bisa sembuh dulu di tanah, di kolam tanah. Itu dari pengalaman yang kami lakukan ya. Kemudian ada lagi cara ya mengkarantina ikan gabus dari hasil setruman itu dengan cara mengkarantina mandiri ya, satu persatu ya. Jadi kita pernah menggunakan gorong-gorong diameter 60 itu untuk mengkarantina ikan hasil setruman. Satu-satu ya, ketinggian air itu 50 cm, kasihkan satu-satu yang kondisinya luka-luka. Nah, hal semacam ini bisa membuat ikan itu cepat sembuh dari luka dan meminimalisir resiko kematian. Itu sudah kita coba di situ, cukup efektif juga ya. Dari prosentase 100 ikan yang kita karantina hasil setruman luka-luka itu, bahkan yang lukanya sudah parah pun bisa sembuh di situ. Sambil diberikan obat antivirus bakteri, masukkan sesuai dosis, kemudian ikannya taruh di kolam itu satu ekor. Itu biasanya
lukanya cepat sembuh dan tidak ada kematian. Dia akan diam saja, tenang dalam proses penyembuhan di situ, tidak banyak bergerak. Ini yang pernah kita lakukan juga. Cuma kalau dengan menggunakan sistem kolam 1 ekor diisi 1, itu kita harus memakan banyak kolam. Jadi kalau memang lahannya luas sih mungkin nggak masalah, tapi kalau lahannya sangat terbatas, ini sangat kurang efektif ya, karena kita harus mengumpulkan base beton dalam jumlah banyak, sesuai dengan jumlah ikan yang akan kita karantina. Dan sekedar saran saja untuk ikan gabus yang memang mau dikarantina, mau ditampung, kemudian mau setorkan ke sini, kalau bisa ya hindari orang yang menangkap dengan cara disetrum. Ya, masih banyak orang yang menangkap ikan dengan cara dipancing atau dengan alat selain dengan setrum. Ini bisa memungkinkan ikan itu saat dikarantina atau ditampung itu banyak hidupnya daripada ikan hasil setruman. Dan gak usah tergiur kalau saat pagi-pagi Anda lihat media sosial kok ada orang yang posting ikan gabus mulus-mulus, siapa cepat dia dapat. Biasanya ikan setruman malam hari, kemudian dia dijual di pagi hari, diposting di media sosial, itu kondisi ikannya memang masih mulus-mulus ya, masih halus-halus gitu, tidak ada luka yang muncul. Nah, luka merah-merah karena setruman itu akan keluar di badan ikan itu, muncul, kelihatan langsung itu setelah hari kedua, ketiga. Hari kedua sejak dia nyetrum itu sudah mulai ini kelihatan merah-merahnya keluar. Ya, kemudian air kolamnya mulai itu berbusa gitu kan. Nah, itu tanda-tanda tidak baik buat ikan yang ditampung di situ. Biasanya berakibat kematian massal. Jadi ini yang ingin saya sampaikan agar teman-teman lebih berhati-hati. Jangan hanya tergiur dengan harga tinggi. Ya, misalnya kita nawarkan harga 100.000. Wah, nanti kalau saya setor Pak Wanti, dari saya ngambil di petani 50.000, saya jual ke Pak Wanti dapat 100.000. Nah, jangan hanya mikir di situ, tapi bagaimana Anda belajar untuk mengkarantina. Sabar dulu. Ya, sabar dulu. Kemudian siapkan kolam penampungannya dulu. Ya, karena nanti pada saat Anda mencari ikan itu sudah langsung tinggal masuk ke kolam. Dan sekedar saran, tidak usah nampung ikan dari hasil budidaya, karena ikan hasil budidaya itu sangat beresiko. Ya. Kalau Anda punya, Anda bermitra dengan sini, Anda tinggal jual aja, nggak usah ditampung dulu, saat sudah panen sudah diantar ke sini. Tapi jangan pernah membeli ikan hasil budidaya untuk ditampung, itu beresiko sekali Pak. Ya, Anda akan menderita kerugian yang besar karena pasti ikan itu banyak akan kematian. Dari perpindahan kolam, dari proses pengangkutan yang tidak hati-hati pun ikan gabus budidaya bisa mati massal. Ya, ini sekedar sharing saja kepada teman-teman dan Bapak yang bertanya tadi. Yang jelas kita akan menerima ikan gabus yang dalam kondisi hidup mulus, tidak luka-luka. Itu saja syarat ketentuannya ya. Dan bagaimana membuat ikan gabus dalam kondisi tidak luka-luka ya, mulai dari proses penangkapannya, kemudian penampungannya ya, itu harus betul-betul diperhatikan. Baik ya, sukses untuk Anda semuanya ya. Jangan kemana-mana ya, kita akan tetap masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779.